kitab jenazah, adab-adabnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Muttafaqun alaih. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, percepat jenazah kalian. Kalau memang dia orang yang soleh atau jenazah yang soleh, maka dengan mempercepat berarti kebaikan yang segera kalian berikan padanya. Atau kalau tidak itu, ini bukan orang soleh, maka dengan dipercepat berarti itu kejelekan yang segera juga kalian letakkan dari pundak kalian atau leher kalian. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Di dalam hadis kalau kita perhatikan, Rasulullah katakan asri'u bil janazah, percepat jenazah kalian. Ini bisa mencakup percepat dalam penyelenggaraan jenazahnya, pemandiannya, pengkafanannya diperintah untuk dipercepat, atau juga dipercepat dalam membawa jenazah ini dari rumahnya atau dari masjid menuju kuburan, termasuk mempercepat proses pemakamannya. Namun kalau dilihat dari kelanjutan hadis, kalau dia orang soleh, kebaikan yang kalian berikan. Kalau dia jelek, kejelekan yang kalian percepat letakkan dari pundak kalian. Lebih terarah kepada percepat ini membawanya. Makanya Rasul katakan kalau itu tidak soleh, kejelekan yang segera kalian letakkan dari pundak kalian. Berarti terarah itu kepada mempercepat dalam membawa jenazah ini. Namun juga jika lafaz itu umum, kemudian setelahnya tersebutkan suatu hukum khusus yang masuk dalam keumumannya, maka para ulama memahami itu kedua-duanya, berarti yang mencakup yang khusus maupun yang umum. Berarti yang khusus itu sebagai contoh atau cabang dari keumuman yang Rasul sebutkan. Seperti tadi, percepat. Percepat ini umum, mencakup percepat penyelenggaraan jenazahnya, pemandiannya, termasuk percepat membawanya. Kemudian Rasul sebutkan tentang mempercepat membawanya. Berarti hadis tidak hanya terbatas mempercepat membawa jenazah itu, tapi lebih umum. Naam, diperintahkan untuk mempercepat membawa jenazah ini, sekaligus anjuran pula untuk mempercepat dalam penyelenggaraan jenazahnya, dipercepat memandikannya, dipercepat pengkafanannya, dipercepat pemakamannya, semuanya. Di dalam hadis asri'u bil janazah, ketika Rasulullah katakan percepat jenazah kalian, memang demikian zahirnya anjuran untuk mempercepat, termasuk tadi membawa jenazah. Hanya saja
Para ulama menyebutkan batasannya seberapa sih? Percepat ini kan relatif. Secepat apa, bagaimana cepat itu? Fuqaha rahimahumullah memberi patokan. Percepat yang dimaksud selama itu tidak memberatkan atau tidak menyulitkan musyayyi'in. Musyayyi'in orang-orang yang nganter jenazah ini, terutama yang bawa jenazahnya. Selama tidak memberatkan mereka, tidak menyulitkan mereka. Kalau keterlaluan cepatnya, misalnya di situ ada orang tua mungkin atau yang semisalnya, akhirnya ngos-ngosan atau nggak mampu, nggak kuat untuk ngejar yang lain yang terlalu cepat jalannya, bisa-bisa mereka pesimis, nggak bisa ngejar, udah wis, nggak ikut ngubur sudah, maka tidak benar. Diperkirakan dipercepat selama itu tidak menyulitkan, tidak memberatkan jamaah musyayyi' yang mengantar dan membawa jenazah ini. Ini satu. Patokan kedua, dipercepat na'am, dengan catatan juga selama itu tidak mengganggu jenazah. Tidak mengganggu jenazah, agar jenazah itu tidak rusak atau tidak keluar sesuatu yang tidak baik dilihat dari jenazah ini. Karena kalau dipercepat tentunya konsekuensinya akan banyak atau dahsyat goyangan keranda yang dibawa karena cepat. Maka akan goyang-goyang ininya, namanya cepat. Nah, kalau dikhawatirkan kemudian dengan itu jenazah terganggu artinya jasadnya bisa rusak atau bahkan keluar sesuatu darinya, maka itu tidak diperbolehkan. Misalnya kalau jenazah ini nasallallahu alaihi korban kebakaran, kan kita tahu namanya orang kebakaran, tubuhnya mungkin lumer, mungkin ini itu, hasil dengan kontrak-kontrak begini, goyang-goyang demikian, khawatir bisa-bisa lepas sebagian dagingnya, rusak jenazah ini. Karena kondisinya ya memang demikian. Atau mungkin terlalu lama di air misalnya, baru ketemu setelah sekian hari di sungai atau laut. Ya ini contoh saja. Dengan adanya goyangan terlalu dahsyat bisa merusak jenazah, terganggu jenazahnya, maka tidak dibenarkan. Ini jangan sampai seperti itu. Jangan sampai merusak jenazah atau terlepas sebagian tubuhnya. Dengan ini berarti asri'u bil janazah diperkirakan yang wajar lah, dipercepat sewajarnya. Karena yang mengantar jenazah ini macam-macam, ada orang-orang tua, mungkin ada anak muda yang kuat, yang seandainya disuruh lari pun akan lari bawa jenazah ini, namanya masih muda. Tapi nggak mungkin.
Diperkirakan kemaslahatan jamaah, tidak keberatan, tidak kesulitan, juga tadi jenazahnya agar tidak rusak dengan itu. Baik, kembali kepada hadis. Fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunaha ilai. Kalau itu baik, jenazah saleh, maka kebaikan yang kalian segerakan kepadanya. Karena jelas tempat dia adalah jannah, dan awal perjalanannya ke surga adalah di kuburnya, kenikmatan dia di kuburnya. Sama, nasallallahu al-afiyah, awal perjalanan orang ke neraka, ke azab, kalau memang dia bukan orang soleh, banyak maksiat dosanya atau bahkan kafir, awal perjalanan dia ke azab neraka adalah azab di kuburnya. Makanya itu Rasulullah katakan, idza matal mayyit faqad qamat qiyamatuhu. Kalau ada orang meninggal, maka telah terjadi kiamat baginya. Dia yang mati. Kiamat besar belum terjadi tentunya, tapi bagi dia telah memulai, kiamat itu mulai bagi dia. Karena salah satu dari dua tadi, imma dia mendapat kenikmatan kalau dia saleh, nasallallahu min fadlih, dia akan mulai kenikmatan, perjalanan kenikmatan, ditampakkan padanya surga, jannah, ini kenikmatanmu, ini yang nanti akan kamu dapati, begini, terus dilihatkan, maka dia dalam kenikmatan sampai kiamat kelak. Begitu pula yang ini, dia sudah masuk dalam siksaan sampai kiamat kelak. Makanya Rasulullah katakan telah terjadi kiamat baginya, bagi yang mati ini. Ima itu ke layaknya kiamat besar, ima orang akan masuk surga atau masuk neraka. Dan itu dimulai start perjalanan kiamat itu semenjak dia mati. Makanya Rasul katakan kalau dia soleh, kalian percepat kebaikan itu padanya, segera dia melihat surga, khalas. Lepas dari dunianya, sudah selesai dia dari letihnya dunia, dari kesibukan dunia, dari ruwetnya dunia. Segera dia mendapat dan melihat, merasakan kenikmatan surgawi. Atau kalau itu tidak demikian, wa in taku siwa dzalik fasyarrun tad'unaha an riqabikum. Ucapan Rasulullah SAW, atau kalau tidak demikian, ini balaghah, sastra, subhanallah, semakin menunjukkan kebenaran kenabian Rasulullah SAW. Padahal beliau ummi, buta huruf, nggak baca, nggak nulis, tapi diberi oleh Allah kemampuan setinggi ini, yang layaknya ini dipelajari, bisa diketahui oleh orang yang belajar dalam sastra, bahasa. Kenapa? Karena kalau itu jelek, nggak pantas untuk disebutkan. Rasulullah nggak katakan misalnya, kan semestinya pembagiannya dua. Kalau dia soleh, maka kebaikan yang kalian percepat untuknya. Berarti yang lain apa? Jelek kan? Tapi Rasul nggak katakan misalnya wa intaku sayyi'ah misalnya. Atau kalau itu jenazah jelek, atau wa intaku talihah, itu jenazah yang taleh lawannya saleh. Tapi Rasul nggak mau katakan itu, karena nggak baik. Dan ini orang sudah mati. Tapi yang Rasul katakan wa intaku siwa dzalik. Kalau memang dia tidak demikian, ini bukan orang saleh, cukup. Nggak divonis dikatakan talihah, sayyi'ah, fasiqah misalnya, enggak. Dan itu balaghah, adab
dalam berbicara. Dan begitu baik dalam bicara secara umum. Kalimat yang nggak pantas untuk diucapkan nggak perlu disampaikan, cukup dengan isyarat saja. Misalnya itu seorang dokter misalnya, kamu di hadapan anak dari bapak yang sakit ini, gimana dokter? Ya bapakmu kondisinya begini-begini, kita maksimal akan ngobati ini operasi atau apa. Ya mudah-mudahan kalau memang sembuh, sehat, ya alhamdulillah Allah kasih kesehatan. Tapi jika ya kejadiannya lain kan enak. Ya maksudnya enggak dia terang-terangan katakan, tapi kalau bapakmu mati, ya kan enggak enak didengar. Walaupun itu yang dimaksud. Tapi enggak perlu dia katakan demikian. Semacam itu. Fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka itu kejelekan yang segera juga kalian lepas dari pundak kalian. Dan ini juga termasuk sastra dan balaghah yang Rasulullah SAW sebutkan. Perhatikan, kalau itu kebaikan, subhanallah. Yang Rasul katakan kalau dia jenazah saleh, maka kalian segerakan dia kepada kebaikan. Kalian serahkan kepada kebaikan, segera dia merasakan kenikmatan itu. Kalian yang mendorong, kalian yang percepat ke sana. Tapi ketika itu kejelekan, Rasul gak katakan demikian. Konteksnya beda. Tidak Rasul katakan misalnya begini, tapi kalau dia jenazah yang tidak baik, bukan orang soleh, maka kalian juga dengan ini mempercepat dia kepada kejelekan, mempercepat dia dalam azabnya. Bukan itu yang Rasul katakan. Tapi yang Rasul katakan, kalian segera melepaskan itu dari pundak kalian. Balaghah. Adab dalam berbicara. Beda kan? Kalau kebaikan, Rasul katakan tuqaddimunahu, kamu yang serahkan. Seakan kita yang dorong, ayo cepat rasakan ini kenikmatanmu, ambil cepat begitu. Tapi kalau kejelekan, enggak Rasul katakan begitu, ini azabmu rasakan. Oh, bukan itu. Tapi segera kalian lepas dari pundak kalian. Artinya cepat-cepat jenazah ini kalian lepas dari tanggung jawab kalian sebagai saudara muslimnya untuk mengurusi jenazahnya. Dan itu banyak dalam nusus wahyu. Saya ingat dalam Quran misalnya kisah Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana ketika beliau menyampaikan adab bicaranya kepada keluarganya, bapaknya, saudara-saudaranya. Ketika beliau katakan, waqad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badu min ba'di an nazagha syaitanu baina wa baina ikhwati. Waqad ahsana bi, dan Allah telah berbuat baik kepadaku, menyelamatkan aku. Apa yang Yusuf katakan? Ini di depan saudaranya. Id akhrajani minas sijn. Ketika Allah mengeluarkan aku dari penjara, beliau sempat dipenjara karena makar para wanita, ma'ruf kisahnya. Itu yang beliau sebut, aku dikeluarkan dari penjara, adalah kenikmatan Allah kepadaku. Di mana adabnya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf tidak ingin melukai perasaan saudaranya, tidak ingin mempermalukan saudaranya, sehingga beliau tidak katakan misalnya, alhamdulillah Allah selamatkan aku dari lubang yang kalian buang aku dulu di situ.
Kalau itu diungkapkan, kayak apa perasaan saudaranya? Saat mereka lemah, saat mereka butuh bantuan, saat Yusuf sedang dalam keadaan mapan dan berkecukupan, diungkit yang dulu, hancur saudaranya perasaannya, dan itu dijaga oleh Nabi Yusuf. Enggak dikatakan, cukup beliau isyaratkan penjara, enggak perlu yang itu diingat. Waja'a bikum minal badu. Kemudian juga ini, dan Allah berbuat baik juga mendatangkan kalian dari pedalaman sana ke sini, sehingga mendapat bantuan, diberi kenikmatan dan seterusnya. Nabi Yusuf tidak katakan, dan Allah datangkan kalian dalam keadaan kalian serba susah, kelaparan, aku bantu kalian dengan sembako, dengan ini kebutuhan kalian. Walaupun itu yang terjadi memang, tapi enggak demikian yang diibaratkan oleh Yusuf. Yang dikatakan Yusuf bukan itu. Isyarat lembut sekali, Allah datangkan kalian dari pedalaman sana. Adab dalam berbicara. Mungkin orang ketika menyampaikan misalnya kisah Yusuf, kalau itu bukan Nabi Yusuf misalnya, kalau itu bukan Quran, misalnya dia katakan, dan aku yang menyelamatkan kalian, kalian susah, hidup kalian begini, aku yang bantu, aku yang mencukupi. Kalau dia ditegur, loh memang itu faktanya, saya enggak mengada-ngada, saya enggak dusta, enggak ini, memang begitu. Ya memang betul begitu kenyataannya. Permasalahannya adabmu dalam bicara enggak baik. Bicaramu enggak seharusnya demikian. Kamu ungkapkan sesuatu yang itu bisa memecah dan merusak perasaan orang. Nah, kembali kepada hadis. Syarrun tad'unahu an riqabikum. Kejelekan yang kalian lepas, kalian letakkan dari pundak kalian. Baik, hadis dengan ini menunjukkan pertama tentu nasihat Rasul sallallahu kepada umatnya, di mana Rasulullah mengajarkan kepada mereka segala kebaikan, bahkan termasuk jenazah yang sudah mati. Umat Rasul yang telah meninggal ini dinasehati oleh Rasul, segera percepat jenazah saudara kalian ini, dengan sebab yang disebutkan di dalam hadis. Di dalam hadis pula berarti memang disyariatkan mempercepat jenazah. Dipercepat, itu yang sunnah, itu yang disyariatkan. Umum dipercepat tadi, segera begitu diketahui meninggal, ya sudah bismillah, sudah dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Maka sebagian orang, dan itu kebiasaan buruk, perlu introspeksi diri. Kalau ada jenazah, disiksa jenazah ini lama dengan alasan sebentar, nunggu anaknya masih di Jakarta sana. Belum tentu juga hari ini bisa pulang. Sebentar, kenapa? Kakaknya masih di Sumatera sana. Ya Allah, Rasul katakan percepat jenazah ini. Dengan itu mereka tidak mengamalkan nasihat Rasulnya. Rasul wasiatkan percepat, dan kamu tidak mempercepat, kamu malah memperlambat. Kamu tunda-tunda hanya dengan alasan yang enggak ada gunanya. Terus kenapa kalau anaknya datang jenazah ini selamat dari adab, kalau dia misalnya kena adab? Enggak ada gunanya. Dia dikubur akan bertanggung jawab tentang dirinya sendiri. Apa yang dia amalkan selama hidup, itu yang akan dia bertanggungjawabkan. Mau bapaknya datang, anaknya datang, saudaranya, pamannya, fulan.
Nggak ada gunanya bagi dia. Percepat jenazah ini. Dan itu banyak di masyarakat kita. Perlu introspeksi diri. Ditunda sekian lama jenazah. Bahkan kadang mungkin 24 jam. Masih rame, nggak dapat tiket, besok baru dapat. Sementara ini anak paling tertuanya. Subhanallah. Semua keluarga sudah kumpul kecuali fulan. Ditunggu kedatangannya. Belum lagi nanti turun mungkin di airport Surabaya sana macet, kejebak macet. Ayo jenazah masih di Pandaan. Kamu dari Lawang ke Malang sini bisa 5 jam, mungkin lebih karena macetnya. Miskin jenazah ini, kasihan. Padahal Rasul katakan asri'u, percepat jenazah ini. Karena tadi, kalau memang dia soleh, segera kebaikan yang akan kalian berikan padanya. Segera dia menikmati, mendapatkan balasan terbaik dari Robnya. Atau kalau dia tidak demikian, ya kalian pun segera melepaskan dari tanggungan kalian. Maka itu perlu diluruskan kebiasaan sebagian orang. Yang berikutnya hadis pula mengisyaratkan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Karena Rasul bagi, ima itu soleh maka kebaikan yang dia dapati, kenikmatan, atau itu yang tidak soleh ya azab, kejelekan. Na'udzubillah. Hadis pula menunjukkan bahwa muslimin terbagi, ada yang soleh, ada yang tidak demikian. Makanya Rasul katakan soleha au siwadalik, imma itu jenazah yang soleh atau jenazah yang tidak soleh, tidak demikian. Dan itu pula yang Allah sebutkan, sama seperti ucapan kaum jin tentang kaum mereka, wa anna minna salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang saleh, jin, ada jin yang saleh layaknya manusia. Ada pula yang tidak demikian di antara kami. Ada yang toleh, ada yang fasik, fajir, bahkan kafir. Dari kalangan mereka menjadi syaitan. Dan ini juga menjelaskan kepada kita bahwa mukminin dalam iman bertingkat-tingkat, berbeda-beda, satu dengan yang lain tidak sama dalam imannya. Nggak sama imannya fulan dengan imannya fulan, imannya fulan dengan imannya Allan yang lain, bertingkat-tingkat keimanan mukminin dalam imannya. Mereka tidak satu level, tidak satu derajat, berbeda. Maka bagaimana mungkin seperti kita akan sama derajatnya dengan iman Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Uthman, Ali? Jauh. Makanya Rasul pun membagi, ada yang saleh, ada yang muslim. Cuman yang ini saleh, yang ini tidak demikian. Nah, berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagaimana pula iman itu sendiri bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah iman itu dengan ketaatan, amal soleh.
dan berkurang karena maksiat, karena dosa, maka sesatlah orang-orang yang mengatakan tidak memadorotkan iman kemaksiatan. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan, kalau dia sudah beriman, itu tidak mengurangi keimanannya, tidak menurunkan imannya, tetap tinggi, tetap sama seperti iman Abu Bakar dan Umar. Fien, di mana kamu? Bagaimana kamu samakan dirimu seperti Abu Bakar, Umar? Radhiyallahu ta'ala anhum. Orang bertingkat-tingkat. Oleh karena itu Rasulullah juga menguatkan ini. Beliau kabarkan kan bedanya umat di mahsyar beda. Ketika matahari didekatkan sampai batas 1 mil celak, untuk melihat ibu atau istri antum, kalau celaan kan ada batangnya, tutupnya tempat celak itu, yang itu kemudian dimasukkan mata. Nah, ini lidinya ini namanya mil, bukan 1 mil jarak, tapi mil ini, dan dekat sekali karena mil paling, ya kalau di senti paling berapa sih? 3 senti, 4 senti mungkin. Ini pakai celaan. Jarak matahari dari kepala orang 1 mil. Sehingga di antara mereka berbeda-beda. Rasulullah katakan, ada yang keringatnya karena matahari sampai ke mata kakinya, ada yang keringatnya sampai ke betisnya, ada yang keringatnya sampai ke, terus naik. Satu beda dengan yang lain, tergantung amalannya. Begitu pula ketika mereka melewati Jahannam, melewati Jisr, jembatan di atas neraka Jahannam, berbeda-beda. Ada yang Rasul katakan itu sekejap mata, seperti kamu mengejapkan mata, tiba-tiba sudah sampai selamat di sana. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat kuda berlari cepat, ada yang secepat orang berlari, ada yang jalan cepat, ada yang merangkak, ada yang semuanya selamat, semuanya mukmin. Tapi kan beda. Kecepatan kejapan mata enggak sama dengan kecepatan kilat. Kecepatan kilat enggak sama dengan kuda berlari. Cepat memang, tapi satu dengan yang lain berbeda tingkat kecepatannya. Yang ini lari enggak sama dengan kecepatan kuda, enggak sama dengan kilat. Yang ini berjalan cepat, yang ini merangkak. Satu dengan yang lain beda. Kenapa? Ya karena perbedaan imannya. Sesuai dengan keimanan yang ada pada masing-masing. Yang satu selamat, yang satu terkena cakaran-cakaran besi dari neraka sehingga terkoyak-koyak tubuhnya, tapi masih selamat. Berbeda-beda. Maka mukminin, dan itu ajaran akidah yang wajib kita yakini dalam akidah Ahlus Sunnah. Yakini mukminin dalam iman berbeda-beda tingkatannya. Semua mukmin saudara kita seiman, tetapi masalahnya tingkat derajat keimanannya ini yang menjadikan beda. Tidak sama satu dengan yang lain. Nah, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat
wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan qila wa mal qiratan qala mithlul jabalainil azimain muttafaqun alaih. Dan dari Abu Hurairah juga Rasulullah katakan yang menyaksikan jenazah sampai disolati maka baginya 1 qirot pahala. Dan yang menyaksikan jenazah itu menyolati sampai dikuburkan terus dia ikuti maka baginya 2 qirot pahala. Maka ditanya beliau, apa itu 2 qirot? Beliau katakan itu seperti 2 gunung yang besar. Pahalanya, banyaknya, besarnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wali Muslim di Muslim hatta tudha'a fil lahad. Dia ikuti jenazah itu, dia sholati, terus dia antar sampai jenazahnya diletakkan di lahatnya, diletakkan di kuburnya. Itu batasannya. Sampai diletakkan di kuburnya. Walil Bukhari aidha, juga di Bukhari dari hadis Abu Hurairah, man tabi'al janazata muslim imanan wa ihtisaba wa kana ma'aha hatta yusalla 'alaiha wa yufragha min dafniha fa innahu yarji' bi qiratain kullu qirat mithlu jabali Uhud. Yang mengikuti jenazah seorang muslim karena iman dan mengharap pahalanya, dan dia bersama jenazah itu dia ikuti sampai disolati, sampai dimakamkan hingga selesai pemakamannya. Hingga selesai pemakamannya, maka dia kembali membawa pahala 2 qirot. Masing-masing qirot seperti gunung Uhud besarnya. Tadi dapat tadi 2 gunung besar. Hadis tentu menjelaskan tentang keutamaan atau pahala orang yang mengantar jenazah, mulai jenazah itu disolati, dia ikut menyolati, kemudian dibawa ke kuburnya, dia juga antar sampai selesai diletakkan lahat dan dikubur. Maka itu pahala yang Rasulullah sebutkan baginya 2 qirot seperti 2 gunung besar. Artinya begitu banyak pahala yang dia dapati. Mendengar hadis ini Ibnu Umar adun atau Abdullah bin Amr semula mengatakan laqad aktsara alaina Abu Hurairah. Abu Hurairah terlalu memperbanyak. Artinya sampai 2 qirot pahalanya kalau nyolati sampai jenazah dikubur. Abu Hurairah terlalu memperbanyak pahalanya. Namun begitu disampaikan padanya bahwa ini memang hadis Rasul yang didengar oleh Abu Hurairah, memang Rasulullah yang mengatakan, bukan ijtihadnya Abu Hurairah, bukan dari logika atau pendapat pribadinya Abu Hurairah. Maka menyesal beliau sehingga beliau katakan laqad dhayya'na qararita katsirah. Sungguh kita telah menyia-nyiakan banyak qirot. Karena semula beberapa dari mereka, dari para sahabat atau tabi'in bersamanya, menganggap pahala qirot hanya bagi yang menyolati.
Ini cukup nyolati jenazah, selesai ya sudah, biar yang nganter. Dianggap mungkin tidak ada keutamaan tersendiri bagi yang nganter jenazah sampai dikuburkan, sampai selesai penguburannya. Makanya awalnya mereka katakan Abu Hurairah terlalu memperbanyak qirat. Ternyata benar itu sabda Rasulullah SAW. Makanya mereka sesali sangat, karena banyak jenazah. Selama ini jenazah sekian banyak, mereka hanya nyolati aja, nggak nganter sampai kuburnya. Kalau seandainya tahu itu qirat pahalanya, nggak akan ditinggalkan. Makanya di akhir mereka katakan kita telah menyia-nyiakan banyak qirat karena nggak mau nganter sampai kuburan. Telah kita sia-siakan banyak qirat. Menunjukkan mereka mukmin, karena tanda nyata pada seorang mukmin menyesal sangat kalau ketinggalan kebaikan. Kayak kehilangan dunia, bahkan lebih dari dunia. Kamu ya apa kalau kehilangan dunia? Ada pelanggan atau apalah yang semestinya mau beli barangmu, partai besar sekian kodi atau berapa banyak lah, yang untungnya puluhan juta bagimu, tapi karena kamu terlambat atau karena kamu ini itu, akhirnya dia mangkel, nunggu terlalu lama, dia nggak jadi, dia tinggal. Nyesel kamu kan? Ya Allah, itu dunia. Tapi bagi seorang mukmin urusannya ini pahala qirat, gunung besar. Seperti itu pahalanya. Dan itu banyak karena banyak jenazah. Tanda seorang mukmin pula sedih ketika melakukan kemaksiatan atau kejelekan dosa, menyesal, bersedih kenapa terjadi itu padanya, membuat dia bertobat kepada Allah. Lanjutan hadis insya Allah untuk pekan depan. Wallahu a'lam bishawab.